Suku Sentani merupakan salah satu suku dari Papua yang menetap di tepi Danau Sentani. Salah satu mata pencaharian dari masyarakat ini adalah nelayan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Suku Sentani menggunakan perahu tradisional yang mereka buat sendiri untuk mempermudah berbagai aktivitas, baik dalam mencari ikan atau menjadi alat transportasi untuk menyeberang antar pulau. Aktivitas yang sering dilakukan dengan mendayung perahu ini menjadikan masyarakat Sentani yang mendiami pulau-pulau di danau memiliki kemampuan khusus dalam mendayung perahu tradisional. Terlahir sebagai salah satu putri asal kampung Atamali di tengah Danau Sentani, Stefani Maisje Ibo tumbuh menjadi sosok anak kampung yang gemar mendayung. Latar belakang keluarga sederhana mengharuskan Stefani mendayung untuk bisa pergi ke sekolah di kampung seberang. Inilah yang mengawali minatnya menjadi seorang atlet dayung profesional. Kesederhanaan hidup yang mengharuskan Stefani kecil untuk bisa berbuat jauh demi masa depan yang lebih baik lagi. Termotivasi menjadi seorang atlet dayung itu memang saya orangnya kan tinggal di kampung. Nah, saya juga kan suka mendayung. Keseharian saya di kampung itu kan mendayung, paling ke hutan, kita mencari kayu atau sayur. Dan begitu juga ke sekolah juga kita mendayung untuk ke kampung sebelah untuk sekolah. Nah, dari situ sampai saya ke SMP, saya pindahlah ke kampung Asei juga. Nah, di situ kita kalau mau ke sekolah juga kan harus menyeberang juga pakai perahu. Nah, dari situ mulai saya termotivasi juga karena om saya juga kan dia seorang atlet. Dari latar belakang saya sih, saya itu kan keluarga yang kurang mampu. Dengan kondisi keluarga kan ekonomi kita juga kan terbatas. Jadi dari situ menjadi motivasi saya untuk bisa mencukupi ekonomi keluarga. Jadi Stefani mulai lihat dari situ, dia ingin seperti omnya begitu. Ya, saya waktu berlatih sampai ikut PON di Kalimantan, PON 2008, Stefani mulai termotivasi dari situ. Ya. Stefani bilang, om saya mau latihan dayung. Ya. Jadi Stefani mulai ikut dayung, saya melatih dia dari PPLP. Dari PPLP ya dia mulai berlatih.
saat saya SMP, saya pindah ke Kampung Asei, tinggal bersama dengan nenek sama tete saya di sana. Nah, di sana saya tinggal, om saya juga kan dia seorang atlet dayung juga. Nah, dari situ saya termotivasi dari situ. Sering saya lihat mereka dayung saat latihan pagi, mereka suka lewat di depan rumah. Nah, dari situ saya termotivasi. Saya bilang, saya pengen lah seperti mereka. Karena om saya kan suka berangkat, setiap ada event mereka berangkat. Nah, dari situlah saya termotivasi untuk menjadi seorang atlet dayung. Saat om saya sudah pensiun dari atlet dayung, saya bilang ke om saya kalau saya ingin menjadi seperti dia, kayak begitu. Jadi bilang bisa, latihan saja dulu, katanya. Jadi dari situ saya latihan di kampung, saya mendayung dengan perahu yang biasa kita pakai di kampung. Nah, saya mendayung pakai perahu itu, saya suka jogging, saya latihan mandiri, ceritanya latihan mandiri. Nah, dari situ ada seleksi untuk masuk ke PPLP. Waktu juga kan saya masih SMA kelas 2 kalau nggak salah itu. Saya disuruh seleksi, saya lolos masuk ke tim PPLP. Nah, dari situlah terbentuknya saya sebagai atlet dayung dari situ. Awal mulanya dari PPLP. Kalau yang berperan penting sekali dalam saya menjadi seorang atlet, orang tua sih. Orang tua dan begitu juga buat om saya itu dia. Soalnya kan saya tidak tahu itu dayung seperti apa. Dari dia baru saya bisa tahu, oh jadi menjadi seorang atlet dayung itu seperti ini. Jadi saya tahu itu dari dia. Kalau orang tua itu menjadi motivasi dan support buat saya untuk menjadi seorang atlet. Pertama kali saya belajar latihan dayung kan ada kata-kata memang dari kampung, dari masyarakat di sekitaran kampung sini. Saya suka menyeberang untuk pergi latihan kan mereka suka bicara. Mau ikut dayung sampai di mana. Cuman itu kayak karena mereka kan sudah ada, awalnya itu pernah ikut dayung juga dan mereka berangkat ke Jurnas. Kok mau ikut dayung sampai di mana, udah bicara. Jadi saya pulang, saya kasih tahu mama dulu. Saya bilang, mama ini saya mau pergi latihan itu saya dengar bahasa begini. Cuman mama bilang tidak apa-apa, latihan saja dulu. Nah, dari situ saya latihan, saya ingin membuktikan ke dia bahwa saya itu bisa, saya itu tidak seperti yang dia katakan. Seperti yang dia bilang bahwa saya itu tidak mampu, saya itu tidak bisa. Saya ingin buktikan bahwa saya itu bisa. Jadi dari situ menjadi motivasi buat saya. Jadi di Prapon di Palembang, di situ saya dapat medali emas. Nah, dari situ saya ke Platnas untuk tekun latihan di Platnas dari 2015. Pertama kali saya mulai
mengikuti dayung di tahun 2013. Itu di PPLP. Saya bertanding di Jakarta di nomor kayak 1 1000 meter. Di situ saya dapat medali perunggu, itu medali pertama dari beberapa event yang saya ikut. Dan itu awal mula saya dari situ. Jadi terbentuknya saya sebagai atlet dayung dari PPLP di 2013 itu. Setelah 2013 itu saya lanjut TC 2014. Itu masih masuk dengan PPLP, persiapan juga sekaligus kejuaraan kejurnas di Makassar juga. Nah dari situ saya dapat medali emas di kayak 1 sama kayak 2. Dari 2014 selesai dari PPLP, saya gabung ke tim senior 2015 persiapan prapon di Palembang. Nah prapon di Palembang itu saya turun di nomor kayak 2 500 meter. Di kayak 2 500 meter saya dapat medali emas. Dan begitu juga di nomor Dragon Boat 12 pendayung putri. Jarak 1000 meter, 500, 200 meter. Di situ juga dapat dari setiap jarak dapat emas, jadi 3 emas. Setelah prapon selesai, kita lanjut TC persiapan PON Jawa Barat 2016. Di situ juga di PON 2016 saya turun di nomor kayak 2 juga dengan pasangan saya yang sama di 2015. Kita dua turun di jarak 500 dapat emas. Setelah turun kayak 2 500 kita lanjut dengan Dragon Boat 12 pendayung juga putri. Di situ dapat 2 emas, 1 perak 2016. Lanjut 2017 saya ikut kejurnas di Palembang, kejurnas senior. Saya dapat di nomor kayak 1 emas, di nomor kayak 2 pasangan dengan teman saya yang dari awal saya udah bilang itu, kita dua dapat perak. Nah 2018 itu ketemu persiapan Asian Games Indonesia tuan rumah. Di situ saya main di nomor kayak 1 500 meter dan 200 meter. 500 meter saya masuk peringkat 5, 200 meter saya masuk peringkat 4. Nah lanjut di Dragon Boat. Dragon Boat 10 pendayung putri. Di 500 meter tong dapat medali perak, 200 meter ketong tidak dapat. 2019 persiapan SEA Games di Filipina. Nah itu di Filipina itu nomor Dragon Boat, jadi ada pendayung 4 itu baru juga di Filipina itu diadakan. Pendayung perahu 4 di nomor 500 meter, potong dapat perak. Terus perahu besar yang 22 pendayung itu mix putra putri. Jarak 1000 kita dapat emas, 500 perak, jarak 200 emas. Jadi 2 emas, 2 perak di Filipina.
Oh, jadi ini sapu perahu ini perahu Nelo merek Sinko, size-nya itu size M, SCS. Jadi perahu ini jadi salah satu motivasi untuk saya harus beli perahu ini karena pon tuan rumah Papua, jadi saya harus bertanding di sapu tanah itu dengan sapu perahu sendiri, dayung sendiri. Jadi ini menjadi motivasi buat saya, jadi harus saya punya perahu pribadi. Para penonton. Ayo, para penonton dan hadirin semua. Andi Muhammad Ali Baal Mazda, Gubernur Sulawesi Barat. 2021 PON kalau tersalah itu Papua tuan rumah. Karena di situ saya turun di nomor kayak 1 500 meter saya dapat emas. Nomor kayak 1 juga 200 meter saya dapat emas. Jadi dari saya pun nomor itu ada 2 nomor itu 2 emas. Itu sudah memang saya pun target buat tuan rumah harus 2 emas. Terus saya gabung juga ke tim Bergu Perahu Dragon Boat. Di situ pendayung putri. Jarak 1000 kita dapat perunggu kalau tidak salah itu. Jarak 500 emas sama jarak 200 itu perak. Setelah dari selesai PON itu saya tidak langsung balik ke Platnas, saya tinggal dulu di kampung. Ada sekitaran berapa bulan, itu bulan Februari saya disuruh balik ke sana karena persiapan SEA Games. Jadi saya balik ke sana untuk persiapan SEA Games. Saya balik ke sana persiapan paling lama itu 1 bulan karena saya balik ke sana bulan Februari itu saya sakit. Jadi sebenarnya itu saya putus asa, saya bilang begini, saya sakit begini pasti tidak bisa bertanding di SEA Games, saya mau dapat apa di SEA Games. Cuman saya berpikir lah kembali toh, saya bilang begini, tahun ini saya mau nikah, saya bilang toh. Jadi itu menjadi motivasi juga buat saya bilang begini, saya harus berusaha biar saya dapat medali, biar dari situ bisa tambah-tambah buat saya menikah. Jadi kayak yang saya tidak membayangkan dengan keadaan saya yang saya latihan dengan 1 bulan lebih itu Tuhan bisa percayakan saya untuk bisa menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Dari situ saya percaya, saya bilang begini, oh Tuhan berarti masih ada satu nomor lagi, bahwa di situ Tuhan akan memberikan saya lebih lagi. Saya bilang sebelum itu malam saya mau tidur, saya berdoa toh, saya bilang Tuhan, ini terlalu banyak sekali tantangan yang sebelum saya berdoa itu terlalu banyak sekali yang aneh-aneh saya lihat. Banyak sekali cobaan. Cuman saya percaya bahwa itu suatu tantangan, tapi saya percaya bahwa saya bisa hadapi itu semua. Saat ketemu berdoa, saya bilang, Tuhan sudah bilang emas itu ketemu punya. Ketemu pelatih itu dia cuma target itu 1 medali emas di nomor kayak keempat. Tapi ketemu sukasi di nomor kayak 2 yang awal. Di situ sebelum ketemu mendayung itu baru pemanasan, ketemu warming up itu perahu berat sekali. Jadi saya bilang sama dong, kan merasakan tidak perahu berat? Dia bilang begini, kakak ketemu rasa perahu ini berat sekali. Tapi saya bilang itu bukan jadi beban buat kamu kasih hilang sudah itu beban. Saya bilang, ketong itu harus saling percaya bahwa ketong itu mampu. Karena yang lawan ini Vietnam itu semua itu senior-senior, baru yang Indonesia ini semua itu junior, baru dong itu biasa latihan itu di nomor Dragon Boat dan ini baru pertama kali. Saya rasa yang paling terkesan itu di situ sudah. Itu baru pertama kali selama saya tesnya di Platnas, itu baru saya turun di nomor kayak, maksudnya di sapu nomor pribadi toh, di nomor kayak di situ baru saya dapat medali emas. Selama di Platnas kan saya turun di nomor Dragon Boat. Jadi saya dapat 2 medali emas di SEA Games kemarin itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Saya rasa itu paling terkesan sekali dalam sapu hidup itu. Semangat dan prestasi dari senior-senior itu lebih bagus juga. Jadi dompu prestasi itu juga jadi motivasi buat saya supaya saya itu bisa lebih dari dong begitu. Setidaknya ada atlet Papua yang bisa lebih dari senior-senior begitu. Mungkin motivasi dari saya buat seluruh atlet di
Indonesia dan begitu juga khususnya di Papua, mungkin mari kitong itu anak-anak Papua bahwa kitong itu bisa memberikan yang terbaik buat kitong pu tanah dan begitu juga buat kitong pu bangsa dan negara ini. Terus macam saya kembali ke saya pribadi, saya ingin tampil atau menjadi yang terbaik. Saya beli saya pu perahu sendiri, saya pu dayung sendiri. Mungkin dengan saya berikan ini mungkin jadi motivasi juga buat adik-adik yang lain. Tapi bukan hanya untuk atlet dayung saja, mungkin buat seluruh atlet yang punya bakat di cabur apapun itu, mungkin bisa marilah sama-sama untuk ketong mengangkat ketong pu nama tanah Papua ini khususnya buat Indonesia begitu.